Selamat pagi, saudara-saudara, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang dikasihinya, dan pagi hari ini, Rabu 25 Mei 2022, Tuhan sudah siap untuk memberkati kita. Renungan hari ini berjudul Roh yang Luar Biasa. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dalam kitab Daniel pasal 6 ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudara-saudara, dari sejak sekolah minggu, cerita tentang kesetiaan, keberanian dan keajaiban yang dialami Daniel di lubang singa sudah akrab di telinga kita. Daniel dan ketiga sahabatnya tetap teguh berpegang pada prinsip yang mereka anut, meskipun mereka dikelilingi oleh orang-orang yang menganut prinsip yang berbeda, bahkan menentang prinsip mereka. Kunci kesetiaan dan keberanian Daniel terletak pada kata-kata berikut, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Keluarbiasaan roh yang dimiliki Daniel dapat dilihat melalui kehidupannya. Yang pertama, Daniel adalah orang yang memiliki prinsip dan tujuan hidup. Kita bisa membacanya dalam Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel memelihara kekudusan hidupnya dengan tidak mau menajiskan diri. Prinsip dan tujuan hidup sangatlah penting, karena itu merupakan awal dari segala tindakan. Prinsip dan tujuan hidup seumpama sauh ketika kapal kita dilanda badai, ibarat benteng yang kuat di dalam peperangan. Sudahkah kita juga memiliki prinsip dan tujuan hidup yang pasti untuk taat dan setia kepada Tuhan? Kedua, Daniel adalah orang yang suka berdoa. Saat itu, kerajaan mengeluarkan perintah yang berisi larangan untuk menyampaikan permohonan kepada Allah atau manusia, kecuali kepada raja. Siapa yang melanggar akan dilemparkan ke gua singa. Daniel 6 ayat 8. Tetapi Daniel tetap berkomunikasi dengan Tuhannya di dalam doa. Hubungan yang dekat dengan Tuhan akan menghasilkan kekuatan dan keberanian untuk menghadapi tantangan yang ada di hadapan kita. Kesanggupan Daniel untuk bisa menafsirkan mimpi raja yang bisa saudara baca dalam Daniel pasal 2 ayat 1-49 juga tidak dapat dipisahkan dari kesetiaannya berkomunikasi dengan Tuhan. Kehidupan doa yang baik akan memampukan kita hidup dalam kehendak-Nya. Yang ketiga, Daniel adalah orang yang berani. Dalam hal ini, Daniel berani mempertahankan prinsipnya dengan berani berkata tidak terhadap sesuatu yang akan mencemarkan kehidupannya. Ia tidak mau makan makanan dari meja raja. Ia juga berani berkata tidak terhadap perintah kerajaan untuk tidak menaikkan permohonan kepada Tuhan. Daniel tahu persis konsekuensi yang akan diterimanya bila menentang perintah kerajaan, tetapi ia terlebih takut kepada Tuhan daripada pada manusia. Bukankah banyak orang yang hanya bisa mendengungkan iman yang dianutnya, tetapi seringkali tidak memiliki keberanian untuk mempertahankan imannya itu? Akhirnya, apa yang terjadi pada Daniel sangat mengagumkan. Dia yang dianggap sebagai orang yang berani menentang raja, justru menerima kepercayaan yang lebih besar. Dikatakan bahwa Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Dalam kasus Daniel, kita melihat bagaimana Tuhan mengangkat dan memuliakan orang yang taat dan setia kepadanya. Sudahkah kita juga taat dan setia kepada Tuhan? Saudara-saudara, marilah kita belajar
untuk hidup sebagaimana Daniel hidup. Dia memiliki suatu ketetapan dalam hatinya untuk tidak mau menajiskan diri. Dunia ini penuh dengan kenajisan. Kalau kita tidak memiliki prinsip yang tegas, maka kita akan tercemar oleh kenajisan dunia ini. Dan selain itu, kita harus memiliki hubungan yang sangat akrab dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan lewat doa kita harus kita kembangkan dengan kesetiaan dan ketekunan. Dan yang terakhir adalah kita harus memiliki keberanian yang sama seperti Daniel, yaitu keberanian untuk mempertahankan prinsip hidupnya, sehingga dia berani berkata tidak terhadap segala sesuatu yang akan membuat hidupnya tercemar. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena pagi hari ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk belajar taat dan setia lewat kehidupan Daniel yang sungguh-sungguh dengan serius, dengan berani, dan tidak peduli kepada konsekuensi yang begitu berat yang harus dia alami apabila dia tetap mempertahankan kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Kami ingin menjadi seperti Daniel ya Bapa. Karena itu kuatkanlah kami, mampukanlah kami untuk bersikap seperti Daniel. Dan kami percaya Engkau tidak tinggal diam, Engkau menopang kami, Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami lewat kuasa firman dan Roh Kudus. Sehingga kami berani menyatakan iman kami dan mempertahankannya apapun risikonya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita memulai aktivitas kita masing-masing dengan berbekal apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita hari ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.